ada urusan ataupun dan sebagainya, teman-teman bisa leave, nggak masalah. Nanti ada record yang nanti saya upload di YouTube, jadi teman-teman tinggal nonton di YouTube aja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi buat yang teman-teman yang bisa hadir sampai akhir, nanti kan kita ada 2 sesi, itu boleh banget. Ya, karena lebih enak sih dengar langsung daripada dengar video. Bawaannya males kan biasanya gitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu fasilitas baru kami, baru bulan ini tepatnya. Jadi ya kami Silent Trader Academy ya terus mencoba ya memperbaiki diri ya dari waktu ke waktu dari sisi misal akurasi dan juga tentunya fasilitas dan layanan ya. Jadi kalau dulu itu grup karantina nggak ada ya, tapi sekarang ada grup karantina. Terus dulu nggak ada yang panduan basic terkait otomatis, order, dan sebagainya, itu sekarang ada. Ya, terus juga meeting dulu nggak ada sama sekali, sekarang di bulan ini pun juga ada. Jadi ya next-nya ya kita akan terus upgrade fasilitas-fasilitas baru ya untuk ya memfasilitasi teman-teman gitu. Karena saya pribadi itu paling apa ya namanya, paling nggak suka ya kalau dengar ada orang yang ngomong grup premium itu ya ownernya itu cuma cari duit. Ya itu kan mungkin teman-teman sering banget dengar di luar dan nggak salah. Itu sebenarnya stigma nggak salah. Kenapa? Karena dulu ketika saya baru awal trading pun saya juga ikut orang ya. Saya ikut grup A, saya ikut grup B. Tapi ya memang yang saya rasakan udah bayar mahal 300.000, 500.000, bahkan ada yang 1 juta sebulan. Cuman hasilnya, halo Om Freddy, jadi cuman hasilnya dicuekin. Ya kan, udah bayar mahal dicuekin, dikonsultasi nggak dijawab-jawab, dijawabnya pun iya, oke. Udah ada trade plan dan sebagainya. ya saya nggak mau ungkap lah, nanti kesana kita menjelek-jelekannya. Jadi ada teman-teman di luaran banyak ya, mungkin teman-teman di sini kan dulu juga entah dari member grup mana, pasti kan teman-teman bisa compare tuh ya. Nah itu memang nggak salah kalau kita berpikiran grup premium itu tujuan cari duit ya, nggak salah, memang faktanya seperti itu kan, teman-teman bayar. Nah cuman ketika saya sudah dulu merasakan, ya saya nggak mau nih kejadian ini menimpa ke teman-teman gitu. Jadi ya teruslah saya dan tim mengupgrade fasilitas-fasilitas untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru nih. Kenapa? Karena teman-teman yang baru trading 1 sampai 3 bulan, saya yakin banyak banget di sini baru trading 1 sampai 3 bulan atau trading gara-gara pandemik. Ya, ini pasti banyak banget baru trading gara-gara pandemik di tahun 2020 ini, ya masih apa ya? Masih perlu dibimbing lah. Ya, masih perlu dibimbing, masih perlu dipandu biar nggak tersesat gitu. Jadi ya fasilitas ini kami coba berikan untuk teman-teman semua dan dimanfaatkan nih. Jadi ketika sudah ada fasilitas yang seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan dengan baik. Karena kalau teman-teman cek di luaran, teman-teman akan sangat sulit menemukan fasilitas-fasilitas yang seperti ini. Ya, teman-teman bisa di-compare sendiri. Jadi saya nggak mau, bukan bermaksud memuji loh ya. Saya sadar Silent Trader bukan yang terbaik juga. Kita terus upgrade, tapi kalau mau di-compare, teman-teman bisa bandingkan sendiri. Misalnya dari sisi harga kah, dari sisi fasilitas kah, dari sisi rekomendasi kah, dan sebagainya. Jadi manfaatkan dengan baik. Nextnya kita akan terus adakan meeting, nanti akan dibuat schedule-nya. Bisa jadi saya yang speaker, pembicaranya bisa jadi mungkin nanti saya apa namanya dari Om Abdul ataupun staff Ricci juga boleh kayak gitu. Oke. Ya, jadi nanti ditunggu aja di channel, nanti teman-teman bisa join ya. Pasti hari Minggu. Nah, ya. Nah, Om Abdul bingung ya. Jadi coba udah 5.60 ya. Nah boleh juga sih kalau Om Abdul mau buat morning briefing, boleh juga. Jadi saya nggak usah capek-capek record ya. Ini boleh. Nah kalau konten YouTube itu kita udah banyak mikir sih. Jadi saya dan Om Abdul waktu itu mikir mau ya buat podcast, ngobrol-ngobrol, talk show gitu kan. Terus juga ya silent investigation juga belum jalan karena memang harus research dulu, capek juga. Ya nanti ditunggu saja. Jadi ya konten-kontennya mengedukasi semua. Oke. Open cam, open kamera sudah cukup bagiku, tapi tidak cukup bagiku ya. Jadi cukup bagimu, tapi tidak cukup bagiku. Ya tapi mungkin lah 2021 ya, karena
saya pribadi introvert gitu. Ya. Ya, jadi saya pribadi introvert ya. Jadi ya sudahlah, cukup dengar suara saya kan sudah menyejukkan hati. Atau malah tutup kuping dengar suara saya. Ya, gitu. Oke. Sudah ya. Jadi kita start jam 13 sampai 13.30. Nah, mungkin sebelum saya kasih ke Om Abdul, ya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kita lebih ke tanya jawab aja, cuman tanyanya lewat chat aja ya, biar nggak suaranya nggak bertabrakan gitu. Jadi teman-teman tanyanya via chat, apapun terkait gaya trading kita, oke? Apapun terkait gaya trading kita, ya. Karena ya nggak maksimal kalau teman-teman nggak paham betul cara trading kita, ya. Karena saya nggak mau teman-teman bayar tapi teman-teman nggak dapat hasil yang maksimal. Saya pun juga nggak ikhlas gitu kalau teman-teman udah keluarin duit capek-capek, ya meskipun biaya VVIP kan sebenarnya termasuk cukup murah, tapi saya nggak mau teman-teman dapat hasil yang nggak maksimal. Maka dari itu, meeting kali ini biar teman-teman bisa maksimal, ya teman-teman bisa maksimal dalam menghasilkan profit dari rekomendasi kami. Oke, nah ada yang mau ditanya nggak sebelumnya? Ya, jadi Om Abdul udah tahu mau ngomong apa Om? Nah, ya jadi nih di chat teman-teman silakan buka chat ya. Itu ada VVIP panduan. Jadi kita ada 5. Oke, jadi sebelumnya saya mau ceritakan sebentar. Kita ada 5 ya. 3 channel. Channel itu apa sih? Channel itu yang broadcast satu arah. Jadi teman-teman nggak bisa chat di sana, cuman saya yang bisa chat ataupun staff saya. Oke, channelnya ada 3. Yang pertama yang semuanya depannya VVIP STA ya. Jadi kita udah ganti nama kan, kita rename. Ya, jadi semuanya depannya VVIP STA, baru strip rekomendasi harian. Nah, yang utama itu yang harian. Yang kedua itu yang swing. Jadi 2 channel ini yang paling wajib sebenarnya. Karena yang harian itu menu segala informasi di sana. Terus juga menu sore, menu live trade, menu antri itu semua di sana. Nah, yang berikutnya itu menu channel swing. Ya, VVIP, STA, swing. Swing itu apa? Swing itu ialah ketika kita beli hari Senin, juallah hari Jumat. Atau beli minggu ini, jual minggu depan. Beli minggu ini, jual bulan depan. Jadi, jangka waktunya lebih lama. Ya, jangka waktunya lebih lama. Oke, jangka waktunya lebih lama. Jadi kalau saya tahu semua di sini kan hampir kerja, buka toko, dagang, mungkin buka restoran dan sebagainya, karyawan meeting dan sebagainya. Nah kalau teman-teman nggak bisa pantau setiap hari, karena kan kalau ngomong menu live trade, Om, saya ketinggalan. Wajar ketinggalan karena teman-teman kan lagi kerja, tiba-tiba muncul live trade, beda 2 menit, beda hasil. Nah, yang live trade ialah teman-teman yang waktunya luang, gitu. Jadi jangan dipaksa ikut live trade, karena waktu teman-teman kan beda-beda. Ada yang waktunya seharian plong, nggak ngapa-ngapain. Ada yang cuman bisa buka jam 10, jam 2. Nah, kalau seperti itu, lebih baik kita ikut menu sore jual pagi atau menu swing. Jadi, ada menu sore, ada live trade, ada swing, itu untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan teman-teman. Jadi, kita mengakomodir kebutuhan teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Oh, saya kerja nih nggak bisa pantau, saya swing aja deh. Kayak kemarin BSD kan swingnya enak. Seminggu udah kena profit 5% lebih. Ya, saya pun masih hold kan teman-teman, saya instruksikan hold, jual besok di minggu depan. Kayak gitu. Oke, sudah di record. Nah, oke. Ya. Mana nih? Om S, ada panduan misal dalam bentuk Excel untuk membantu averaging dan TP supaya lebih mandiri. Untuk Excel itu sebenarnya sudah ada ya, betul ya Om Abdul ya. Jadi Om Abdul sendiri kebetulan yang buat. Oke, untuk swing. Oh ya, untuk swing belum ada. Oke, untuk swing belum ada ya, betul. Untuk swing belum ada, mungkin next mulai minggu depan kita adakan ya. Kalau untuk menu harian itu kan sudah ada. Jadi akan saya upload itu tiap pagi. Jadi teman-teman di keywordnya, ntar ya saya share screen dulu deh. Ntar ya saya share screen dulu. Ntar saya share screen dulu. Itu maksud Excel-nya hitung-hitungan averaging gitu-gitu atau sama apa aja yang masuk di menu swing? Nah ini kan update tuh on track. Nah on track 23 Oktober kan hari Jumat. Kita klik.
Oh, 23 per 23 Oktober itu yang on track PTSN, DAK, Paner. Paner kan udah kena TP ya. Tebik juga sudah mulai area taking profit ya kalau diikutin average. Ini kan ada batas stop loss, ini ada area beli. Area beli buat teman-teman yang belum beli ataupun area beli atau average untuk teman-teman yang sudah beli. Disarankan kalau teman-teman mau ikut stop loss santai, ya ingat ya meeting pertama kita ya. Teman-teman yang mau ikut stop loss santai, ya kita harus average dengan catatan cash jangan sampai habis. Nah, nanti habis ini kan kita bahas terkait portfolio management, teman-teman mungkin bisa dapat insight lebih bagus. Nah, kalau KBRPT kan sudah kena TP. Ya, jadi tinggal klik on track. Jadi nggak perlu nanya, Om, tabelnya mana? Teman-teman bisa inisiatif sendiri. Karena kalau semuanya 100 orang tanya ke saya dengan pertanyaan yang sama, ya tentu saya akan waktunya akan lebih sedikit untuk screening saham live trade ataupun untuk screening saham sore. Jadi kalau pertanyaannya, ini siapa nih yang coret-coret nih? Halo, ya. Ini saya nggak ngerti sih. Gimana sih cara ngilanginnya? Ya, jangan dicoret-coret ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman semuanya sebenarnya sudah ada di channel harian. Jadi kalau pertanyaannya bersifat formal atau bersifat general, umum, teman-teman bisa search di channel ini rekomendasi harian ya. Di search aja misalnya Om, area average-nya di mana ya? Untuk PTSN tinggal ketik on track, cari yang terbaru, yang paling atas. Nah, PTSN area belinya segini. Stop loss segini, area TP aman segini 1-2% dari area beli kita. Sebenarnya sudah disediakan. Jadi nextnya sih disarankan teman-teman bisa inisiatif sendiri. Karena kalau semuanya tanya, bukannya saya tidak mau jawab, tapi kan akan mengurangi waktu saya untuk screening saham. Ya tentu akan berdampak kepada teman-teman sendiri nanti. Kayak gitu. Ya jadi bisa di ini. Untuk Excel ada ya. Untuk swing memang belum ada. Nanti habis ini ada. Ya. Swing itu kan udah ada channelnya Om. Kita kan kalau ada swing fokus ke sana. Jadi teman-teman di pin. Nih kayak gini, ya klik kanan. Oke, klik kanan. Ya, terus ini nanti ada klik ada kayak gini nih. Nah, pin to top ya. Jadi kita pin. Jadi meskipun ada chat semua, kita kan pasti banyak grup, banyak chat. Yang 5 ini, ya ini maksimal 5 di Telegram. Teman-teman bisa pin channel harian, channel swing, grup ataupun grup free. Jadi ketika nanti teman-teman, aduh Om chatnya tenggelam, nah dipin aja jadi tetap di paling atas. Teman-teman bisa terus update. Kayak gitu. Ya. Oke. Ya nanti Om Abdul mungkin yang swing nanti kita diskusi aja ya nanti formatnya seperti apa ya. Untuk swing memang belum. Ya tapi untuk harian sudah ada ya, jadi sudah ada. Nah, untuk Asri, nanti saya cek mungkin kalau oke kita ganti ke swing. Cuman ya berhubung marketnya nanti minggu depan libur, itu akan bahaya. Ya, jadi ya jaga-jaga aja kemungkinan terburuk. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Ya. Halo, Om, salam. Halo. Belum bisa bedain. Nah, cara bedainnya gimana? Ya, saya sudah pisah ya. Ada harian, ada swing. Kalau Om Teguh mau swing, fokusnya di menu swing sini. Ya, kita sejauh ini baru ada 3. Dulu banyak swing kita. Cuman per channel ini dibuat baru ada 3. Ya, kayak CAS itu sudah kena taking profit. Ya, setengahnya. BSDE sudah kena TP1 bahkan TP2 ya, tinggal TDPM nih udah mau jebol support nih. Kalau dia jebol ya kita cut loss. Ya jadi nanti nextnya after November ya, awal bulan pertengahan bulan saya akan banyakin menu swing, jadi nggak usah khawatir ya. Ataupun mungkin nanti besok kalau ada yang menarik saya akan masukin untuk menu swing. Jadi beda channel, kalau mau swing ada khususnya swing ya. Mungkin Om Abdul bisa share linknya. Nih saya share lagi deh di grup Telegram ya, di channel ya. Ya. Nih, ada 5. Sebenarnya semua udah ada. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tapi segala rekomendasi itu di VVIP harian. Ya, entah itu informasi apapun semua di VVIP harian. Jadi teman-teman wajib channel swing sama channel harian itu wajib. Mute participant.
Oke. Ya mungkin mereka lupa ya. Biasanya kan kalau join kan otomatis mic-nya nyala sendiri. Nah, saya cuma ada 2 channel. Nah, itu cari di VVIP. Saya setiap hari kalau nggak salah saya update kok. Ya, sebenarnya update. Jadi ini nih, channel harian, utama tuh. Bahkan saya ketik utama, swing, karantina. Ini untuk member baru. Ini grup diskusi 2 arah untuk teman-teman yang udah paham dengan gaya trading kita gabung di sini. Ini gabung antara member lama, member baru. Ya, pembahasan sahamnya pun lebih intens. Nah, ini channel panduan untuk member VVIP. Di sini udah banyak. Nah, terus klik pin message-nya. Ya, pin message itu yang ini nih. Yang di atas ini di bawah tulisan, klik. Tuh. Apa itu menu sore, cara beli gimana, order booking points, order booking Mirai, saham repo, itu semua sudah dibuat oleh staff saya, Om Abdul. Kayak gitu. Ya, jadi udah ada, cuman mungkin teman-teman nih nggak mau baca. Ya, jadi sebenarnya sudah ada loh. Jadi bukannya kita bilang nggak ini ya, semua sudah difasilitasi. Tinggal teman-teman mau baca atau enggak. Nah, mulai sekarang coba join. Kasian kan udah dibuat nggak dibaca. Boleh, boleh. Ya, kalau sudah kena area fresh kayak misalnya di contoh BSCE. Ya, ataupun saham swing ataupun saham apapun, kalau dia kena area average boleh beli, tetap batas stop loss-nya itu sesuai stop loss santai, kayak gitu. Average dan buyback itu sama, ya. Average dan buyback itu cuman beda bahasa, tapi maksudnya sama, ya. Tapi Buyback kan kita average beli dan lagi. buyback Average yang kan saya kita tahu beda sih ya Om. beli lagi juga, jadi sama, ya. Kadang saya bahasanya ganti-ganti, saya bilang average, saya bilang buyback. Intinya average dan buyback sama. Kita udah beli sahamnya, kita beli lagi di harga bawah untuk biar harga rata-rata kita lebih rendah. Contoh saya beli di 200, harganya turun ke 180, saya beli lagi di 180. Jadi nanti harga rata-rata saya itu di 190. Kan lebih turun tuh dari yang harus 200 jadi 190. Oke? Bisa bahas sekilas cara menentukan support kuat gak? Nah, itu nanti mungkin kita akan atur meeting yang lain ya. Jadi meeting kali ini kan untuk adaptasi dulu. Ya, itu mungkin next meeting nanti saya buat schedule-nya. Ya, jadi ditunggu saja. Oke? Ya, biar nggak campur-campur, biar lebih terarah, kita bahasnya satu-satu. Ya, agar lebih terarah. Nah ini nih yang suka salah. Kalau sudah kena TP, kita sudah nggak pandu. Artinya kalau mau beli itu sih nggak disaranin. Jadi kalau saham-saham yang sudah kena target, teman-teman jangan dilirik. Teman-teman cari aja saham-saham yang baru lagi. Karena kalau sudah kena target, saya udah nggak pandu. Saya pandu hanya saham-saham yang belum jalan, ataupun saham-saham yang belum kena taking profit. Tapi kalau udah kena taking profit, saya udah nggak pandu. Karena kalau saya pandu terus, yang udah kena taking profit, kan saya pandunya kebanyakan. Nanti nggak fokus dan nggak maksimal gitu. Nah, kalau kayak Asri kan kita sudah kena TP 2 kali, kena stop loss 1 kali. Ya, Asri menu sore kena taking profit, habis itu kan tektok lagi, jual lagi di 154, habis itu sisa 20%-nya. Maaf ya suara pesawat. Ntar ya, ada suara pesawat ya. Tapi nggak masalah, asli kan saya udah pegang. Ya, ini ada info kok ya nih, jadi dibaca aja nih. Mana nih? Semua ada kok ya. Semua ada kok. Saya pasti ada tulis mana ya? Asri. Coba. Apa di grup ya? Coba bentar. Tuh, Asri keep. Ada kok ya, jadi nggak usah khawatir, saya selalu pasti info. Ya, saya selalu pasti info. Bentar, saya jawab satu-satu dulu. Siap, pasti diperbanyak. Ya. Untuk nilai nominal itu udah ada di meeting yang pertama. Nanti Om Abdul bisa share lagi ya meeting kita yang pertama, link YouTube-nya. Itu udah kita jelasin di sana. Kita nggak bahas lagi di sini. Karena kalau bahas berulang-ulang, ya kita nggak maju-maju. Kita bahas itu-itu aja. Raja masih nyangkut. Saya udah TP. Ya, nih kan kayak gini nih. Nah, mungkin teman-teman tuh banyak miss-nya di sini. Contoh seperti ini.
Mana ya? Raja. Nih, Raja calon menu sore. Buy 124, 125, 126. Ya, kalau kita ngomong gamblangnya aja, ini kita tambahin aja 124 tanpa piramid ya, 125, 126 bagi 3, rata-rata kita kan di 125. Ya, 12% pakai formula yang saya ajarkan ya. Ingat yang pemula pakai formula yang saya ajarkan 1,015. Ya, pembulatan kalau ini kan udah dekat-dekat pembulatan ke atas, kita pembulatan ke atas berarti kan 127. Nah, Raja ini di tanggal berapa nih? Nah, tanggal 16 Oktober ya. Raja ini tanggal 16 Oktober, kita cek aja. Sebenarnya udah kena TP kok. Yang saya bingung kok teman-teman nggak kena TP. Itu mungkin ada kesalahan tidak ikutin aturan. Ya, nih kayak gini nih. 16 Oktober di mana? Di sini ya, 16 Oktober di sini closingnya sempat ke 128. Saya ingat banget di 127 itu di area bid. Jadi kalau kita cek bid itu nih di sini, artinya itu udah pasti kejual kalau kita benar-benar antri. Nah, mungkin kesalahannya, mungkin Bapak Ibu hajar kanan langsung di 126, terus nggak pakai antri piramid, jadinya teman-teman kan harganya di 126. Kalau 126 kita pakai rumus, kita area jual itu di 128, 129. Makanya nggak kena. Tapi kalau yang ikutin arahan, itu kena. Karena saya cek banyak member yang testimoni juga rajanya taking profit. Nah, cuman gimana Om sekarang posisinya? Ya nggak masalah. Pakai batas stop loss aja di sini. Tinggal search aja. Raja. Saya belum kasih batas stop loss ya sebentar. Nih ada nih. Raja. Nah, stop loss santai 112 atau stop loss ketat. Ya, saya nggak mau jelasin lagi stop loss ketat, stop loss santai. Nanti Bapak Ibu bisa tonton terkait stop loss itu di YouTube. Yaitu meeting kita pertama kali, itu saya sudah jelaskan. Jadi teman-teman bisa tonton di sana. Ya, kalau santai 115. Kayak gitu. Oke? Ya. Aduh, berisik banget. Bentar, saya jawab satu-satu dulu deh. Om, kapan harus menentukan TP? Kapan harus? Kalau menu sore langsung antri jual, pakai order booking kalau Mirai. Ya, pakai Mirai order booking ataupun sekuritas lain langsung dijual. Jangan tunggu open kita jual. Oke. Saran saya kalau untuk yang baru, coba deh langsung 100% aja udah. 100% TP. Biar arus kas porto kita tuh lancar. Jual beli, nggak banyak ngendep saham, beli ini nggak jalan dipendep, beli ini jalan dipendep, beli ini jalan dipendep, semua dipendep. Ketika marketnya jebret anjlok minus 4%, nanti baru ngomel-ngomel, aduh Om saya minus 7%. Nah itu money management ya. Money management sudah saya jelaskan juga di meeting kita pertama. Nanti saya share ulang linknya, teman-teman bisa tonton di sana untuk lebih paham ya, karena kalau saya jelaskan di sini waktunya akan habis. Oke. Nah untuk TS saya pasti ada info ya. Jadi gini, kalau teman-teman mau spekulasi sisain aja 20% sampai 30% ya. Oke. Nggak selalu harus pasang TS, cuman in case ada beberapa saham yang saya pasang TS, nanti saya pasti infonya gimana, saya pasti kata kawal ya, atau pakai TS ya, kayak gitu. Jadi kayak kemarin PPRE naik. Oke. Pasang TS di 190, artinya kalau sampai turun dari 200 ke 190 kita cut profit. Nah, TS kan terus naik nih. Naikin dari 185, naik TS ke 190, naik TS ke 195 dan seterusnya. Kalau nggak salah TS juga sudah kita jelaskan di meeting kemarin. Jadi nanti ditonton. Oke, nanti ditonton. Semua sudah ada, tinggal teman-teman mau nonton atau enggak aja sebenarnya. Ya. Tapi sekali cut loss 5%. Ujung-ujungnya profitnya kecil, any suggestion. Nah, pertanyaannya 5%, kena taking profit 1-2%. Oke, ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para member. Nah, cuman ya, kalau kita cek, oke, kenapa bisa 5%? Satu, teman-teman nggak mau average. Ini yang permasalahan sering saya cek. Jadi ketika konsul, saya tanya, emang nggak di average? Nggak Om. Cash saya udah habis. Nah, jadi contoh seperti banyak nih member baru ataupun siapapun sering terjadi. Dan saya nggak tahu kenapa teman-teman sering melakukan hal tersebut. Jadi contoh seperti ini.
Saham apa ya? Saham. Saham apa ya yang enak ya? Sebentar. Kita kemarin ada menu apa aja sih? Bentar ya, kita ambil contoh real aja. Ya, contoh real kita average dan kita profit. Ya. Udah deh, kita pakai contoh ini aja deh. Contoh ya. Dulu Raja itu pernah kita rekomen juga waktu di sini. Ya, di tanggal berapa ya? Saya lupa, tanggal 9 atau tanggal 10. Oke. Kita rekom Raja. Besoknya turun, bahkan sempat ke 121. Nah, di situ Raja ada average-nya tuh. Nih, kita lihat Raja. Ya. Om Abdul nggak apa-apa, saya aja yang ngomong ya, karena banyak pertanyaan teman-teman, nggak apa-apa, saya aja yang jawab ya. Om Abdul bisa bantu jawab di via chat nanti. Raja. Nih, Raja ya, update Raja area buyback 119 122. Oke. Nah, ketika di tanggal tanggal 12 Oktober itu kan low-nya nih, kalau kita lihat low-nya itu kan di 121. Artinya kita kena average. Nah, saya menemukan dua tipe. Tipe pertama ya. Tipe pertama ialah mereka nggak average, dan tipe kedua mereka average, ikutin di 122. Artinya waktu itu saya rekom di 125, kita hitung bodoh aja, 125 tambah 122 bagi 2. Harga rata-ratanya di 123, 123,5. Nah, antri jualnya di berapa? Pakai rumus 1,015. Berarti 125 bisa pembulatan ke bawah, bisa pembulatan ke atas. Ya, bisa di 125, bisa di 126. Nah, saya menemukan dua kasus. Yang pertama, yang nggak mau average. Yang nggak mau average, tapi tetap ditahan. Nah, ini yang bahaya. Ya, kalau kita sadar kita udah nggak ada cash, pakai 2%, cut loss ketat. Jangan cash kita udah habis, kita pendep. Ya, pendep, terus akhirnya teman-teman yang lain bisa average dan udah taking profit, kita yang nggak average, ya tetap rugi. Kayak gitu. Jadi, permasalahannya itu lebih ke money management. Coba dipikir-pikir lagi, ya, bener-bener ikutin pure arahan average gak? Kalau biasanya sih ya, masalahnya itu di money management. Kita nggak mau average dengan alasan cash kita udah nggak ada. Karena setiap konsul itu saya selalu cek portofolio teman-teman di atas 10 saham. Ya, ketika market jelek, turun semua, teman-teman udah bingung tuh saya mau average yang mana ya. Akhirnya cuma diem dan nggak ngapa-ngapain. Ya, akhirnya turun, cut loss-nya makin gede. Nah, jadi kenapa saya selalu bilang, fokus saham yang masih dipegang. Kalau perlu nggak usah nambah dulu. Kan saya sering bilang seperti itu ya. Kenapa? Karena saya tahu kalau teman-teman semua ngikut, dan teman-teman dalam karakteristiknya itu nggak mau di cut loss, makin lama makin dalam. Udah nggak mau di cut loss, pakai stop loss santai, nggak mau di average juga, ya sama aja, itu malah makin parah. Nah, kalau cashnya sudah terbatas, di cut aja 2% gitu. Itu sudah kita jelaskan di meeting yang pertama. Itu jelas terkait stop loss santai, stop loss ketat, cara average dan sebagainya. Nanti ditonton ya. Jadi lebih ke money management-nya ya, lebih ke money management teman-teman. Oke, dulu saya seperti itu kok. Ya, dulu saya diajarin mentor saya pakai 1-2% dan sampai sekarang gaya trading saya kebentuk. Oke, gaya trading saya kebentuk ya. Jadi 1-2% itu mujarab gitu. Nah, SOS itu nanti kita atur pertemuan lagi dia. SOS itu agak ribet ya, nanti saya jelasin di pertemuan berikutnya. Intinya ialah naik dulu jual. Oke, jadi harga sahamnya nih kita nyangkut ya, turun misalnya, abis itu kan dia naik tuh gimana ya, bentar. Sebentar ya, kalau jelasinnya SOS itu agak complicated. Next pertanyaan dulu ya. Kalau TP1, TP2, nah kalau saya
Untuk awal di TP1 full dulu aja, 100% jual di TP1. Nanti ya kalau mau spekulasi 20%. Intinya 20% aja sisain. Dikawal sampai TP2. Nah, ini harus dipin nih, dipin channel ya. Kayak gitu. Nah, di grup memang ada ilmu baru, jadi teman-teman harus ya tergantung kalau teman-teman pusing, ya jangan dibaca, ya. Saya masih pusing cara trailing stop pakai RHB. Nah, trailing stop itu nanti kita atur pertemuan lagi deh, ya terkait trailing stop. Trailing stop itu sudah dijelaskan Om Alex. Jadi apapun platformnya, yang penting konsepnya tahu dulu. Di RHB saya sih nggak tahu ada automatic order atau enggak. Kalau nggak ada sih disayangkan, mending coba ganti sekuritas. Itu saran saya. Karena cepat atau lambat Om Alex butuh yang namanya automatic order untuk membantu memaksimalkan profit. Ya, itu udah pasti. Kayak gitu. Oke, kenapa kasih alasan? Kasih menu suara tersebut. Oke, boleh lah nanti saya pertimbangkan ya karena di kita kan ada yang namanya Silent Trader Academy Class ya, jadi udah sampai batch 3 ya, dan juga rata-rata peserta STAC itu masih member kami. Jadi kalau saya belak-belakan ya tentu yang sudah ikut STAC jadi nggak adil karena mereka sudah bayar lebih untuk belajar cara screening dan sebagainya. Ya tentu kan agak ada ketimpangan nanti. Kok di member VVIP diajarin full juga sih. Nah, tapi mungkin next ya nanti saya pertimbangkan lah ya. Jadi karena saya harus mempertimbangkan berbagai pihak, ya saya agak sulit seperti itu. Pengen, bukannya nggak pengen, cuman karena sudah ada kelas STAC, ya total sudah 130 orang, ya tentu mereka kan meminta hak mereka kayak gitu. Jadi ya kalau kita belak-belakan dikasih tahu, ya mereka pasti akan protes. Tahu gitu gue nggak usah bayar STAC, gue join aja di VVIP gitu ya. Oke, pertanyaan Sam nanti dulu ya, betul. Nah, naikin TS-nya itu langsung di TP1 aja. Jadi kan TP1 BSDE misalnya itu di 870. Harga sekarang kan 895. Kalau besok turun ke 870, udah kita cut profit. Kan kita beli dari 850, 840. Raja boleh fresh di berapa? Di 120, 122 boleh. Ya. Nah, cuman gini ya. Jadi hari Selasa ini kan hari terakhir kita trading sebelum libur panjang. Oke. Nah, jangan sampai cash kita habis. Saya takutnya akan terjadi pergejolakan di awal bulan. Nanti teman-teman yang belum ngerasain pahitnya di bulan Maret dan bulan September, nanti kaget, akhirnya cash nggak ada tuh nyangkut semua di harga atas. Makanya nanti mulai hari Selasa saya mau announce dari hari Senin, kita fokus di saham kita aja dulu. Kalau nggak jalan kita cuci gudang. Saya pun juga nanti cuci gudang portofolio saya. Ya nanti saya akan announce lebih jauh di YouTube. Kayak gitu. Jadi jangan kita fokus average habis, nanti takutnya selama liburan nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada kejadian tidak terduga. Kalau kita ngomong sentimen bagus oke lah, tapi kalau nanti sentimen jelek gimana? Nah itu yang ditakutkan. Jadi nanti saya info di YouTube ya, nanti saya info di YouTube. Intinya Raja di 120 122. Ya, masih oke kok, Raja masih sideways kok. Kalau mau cek monthly, jangan cek daily. Daily itu percuma. Ya, daily itu percuma. Jangan dilihat. Lihatnya monthly. Ya, karena kan ya saham-saham dulu kita kan mempengaruhi kan. Kecuali kita benar-benar bersih, kosong dari awal, itu tracknya pasti kelihatan. Cuman kalau di track, misalnya teman-teman join VVIP, terus teman-teman ya dulunya udah punya ada 10 saham, posisi nyangkut, ya pasti merah gitu. Kenapa merah? Karena kan bekas, ibaratnya dosa lama lah istilahnya gitu. Ya harus monthly, kita cek monthly, nggak perlu diliatin daily. Tiap hari nggak perlu diliatin. Ya nggak perlu diliatin. Pastilah setiap entah 2-3 hari sekali pasti ada minusnya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Nah ini nih Om Ronald nih, ya ini jadi salah satu member saya yang ya ini member lama saya. Halo Om Ronald.
Jadi dia ini ya bener-bener ikutin, nih salah satu member yang bener-bener pure ikutin arahan. Tiap pagi dia kasih report ke saya. Om, udah nih udah profit. Selalu jam 9 sampai setengah 10 dia pasti kasih report ke saya. Dia nggak peduli, yang penting udah kejual, udah profit, udah beres. Ya, terus money managementnya beliau juga termasuk yang oke. Ketika September lalu minus hampir 10-20%, 10-20% minusnya, ya dia sabar karena dia percaya juga, thank you banget dengan saya. Ya akhirnya sekarang profit lumayan. Jadi banyak juga member yang benar-benar ikutin. Udah dia tinggal kerja, jam 9 kedan, tinggal kerja, udah. Beli lagi sore, pagi, cek bentar, udah tinggal. Nggak pusing. Ya, nah seperti itu. Kalau gorengan, oke, intinya sama apapun, selagi dia dipandu ataupun masuk rekom saya, itu nanti ada area average. Tapi kalau teman-teman trade di luar saham yang saya rekom, saya akan sulit pandunya. Ya, saya akan sulit pandunya. Jadi kalau gorengan pun di saat memang teknikalnya bagus, ya kita boleh average kayak gitu. Ya. Kalau teknikal jelek udah ya out. Jadi nanti coba ditonton di meeting kita pertama, nanti linknya saya kasih lagi deh. Kalau nggak salah di VVIP panduan itu udah ada loh. Ya, di VVIP panduan itu udah ada. Nah, cuma teman-teman nggak mau baca, ini yang repot. Ya, kasihan loh Om Abdul udah buat, tapi nggak dibaca. Ya, kalau saya sih pasti baca nih. Tuh, oh belum ada ya linknya ya. Nanti bisa dibuat deh. Notulensi meeting. Ini rapat pertama. Ya. Nah, nanti videonya saya share deh. Ya, nanti videonya saya share deh. Ya, nanti videonya saya share. Ada kok, itu pasti ada. Bukannya nggak, pasti ada. Ya, nanti saya share ulang biar teman-teman tahu. Nanti bisa dibuat hyperlinknya ya Om Abdul ya. Untuk meeting-meeting, jadi teman-teman bisa ini. Apalagi Antam, yes, Antam profit banyak ya Om Ronald ya. Mantap. Oke. BMTR. Kita nggak bahas saham ya. Kita lebih ke cara adaptasi. Oke, kita lebih cara ke adaptasi. Ya. Nah, jadi permasalahan tuh gini ya. Kita bilang nyangkut, kita nggak mau cut loss, kita nggak ada duit, jadi ya udah nge-stuck. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi ya. Jadi nextnya jangan kalau memang disuruh cut loss, udah out aja ya. Kalau disuruh cut loss, out aja. Kayak kemarin BMTR kan saya sudah cut dari hari Senin kalau nggak salah, udah duitnya putar, dapat PPRE, dapat SAME, cut loss BRIS, dapat SAME gitu kan. Cut loss yang lain, cut loss tech, cut loss bell, dapat saham-saham seperti Asri dan kawan-kawan. Jadi move on aja. Cut loss itu bukan akhir, daripada mendep, nyangkut, tiba-tiba market jelek, kita mati, minus kita makin parah. Ini bukan menakut-nakuti, tapi nanti akan terjadi. Dan ya kalau teman-teman nggak mau hal tersebut terjadi, ya dari sekarang harus diperbaiki di money management. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya semua lebih ke money management kok. Ya, kalau teman-teman aturnya bener, aman, pasti aman. Kalau saya pribadi, meskipun cut loss nominalnya gede, di saat harus cut loss, saya cut loss. Bodoh amat, mau sahamnya besok atau lusa rebound lagi, bodoh amat, trade plan sudah dibuat, cut loss. Nggak ada hubungan. Abis itu nyesel nggak? Nggak nyesel, kita cari saham baru, gantiin kerugian kita, ya cari saham baru, kita screening lagi, ya move on, cari saham baru, yang lebih potensial ya buat tutupin loss yang itu, kan kayak gitu ya. Oke, ini chatnya udah banyak ya. Oke, ayo curhatan jangan di sini ya, kasihan member baru ya, kasihan member barunya nih ya. Kalau untuk private nanti aja ya. Nah, ini yang baru-baru dulu ya, yang baru ditanya dulu ya, karena meeting kali ini untuk member baru. Rekomendasi pagi. Om, untuk pemula 1 hari berapa saham yang pantas dibeli? Berapa aja bebas ya, dengan catatan cash kita nggak habis gitu. Jadi
Kalau saran saya untuk baru 1 sampai 3 aja. Ya. Atau boleh 10 hari 10 saham boleh dibeli tiap hari. Dengan catatan beli saham A langsung kejual, beli saham B langsung kejual, beli saham C langsung kejual. Tapi kalau beli A nggak jalan, beli B nggak jalan, beli C nggak jalan, udah stop. Fokus di sana dulu sampai udah exit profit, udah kita baru cari saham baru. Untuk awal saya sarankan seperti itu. Kenapa harus banget wajib? Kenapa harus wajib banget TP ketat 1 sampai 2%? Karena untuk melatih teman-teman biar nggak serakah. Ya. Jadi kalau saya itu nggak pernah ngajarin di awal profit banyak, profit potensi 10%, 20%. Itu menyesat. Ya. Kalau semua orang bisa profit 10 sampai 20% tiap hari, udah kita semua resign bareng-bareng, tutup toko, jual tuh toko, jual rumah, kita trading saham aja. Cuman kan nggak mungkin kan, saya pun nggak berani, siapapun nggak berani kalau ditantang seperti itu. Nah tandanya apa? Tandanya kita nggak mungkin dapat profit gede tiap hari. Jadi biar aman, 1-2% TP, 1-2% TP. Kita nih kayak dagang sembako aja konsepnya. Misalnya orang beli Indomie 1 dus, misalnya harganya 90.000, modal kita 85.000, untung goceng, untung 5.000. Kecil nggak? Kecil. Tapi kalau yang beli sampai 1.000 orang, kita untung 5 juta. Ya, jadi jual beli, yang penting perputarannya cepat, uang kita dapatnya banyak juga. Kayak gitu. Ya, kecuali teman-teman capable atau mampu untuk tahan psikologi dan sebagainya, itu silahkan teman-teman mau profit 5%, 10% cari saham seperti itu silahkan. Tapi kalau teman-teman belum mampu dari sisi pengalaman dan sebagainya, ya 1-2%. Jadi saya berbaik hati untuk biar teman-teman tuh bentuk gaya trading awalnya itu nggak serakah dulu. Karena kan teman-teman ini kan masih baru. Jangan sampai bentuknya di awal mau serakah dulu. Ya, nggak akan selamat teman-teman nanti di pasar modal. Dari setiap konsul yang saya dengar itu selalu, ya om saya mau profit 10%. Ditanya dasarnya apa bisa mau profit 10%? Nggak tahu om, saya ikut orang. Nah ketika kita sadar bahwa kita belum capable ya untuk bisa hold misalnya sampai 10%, 20%, ya jangan dicoba dulu. Kalau mau coba nggak apa-apa, lot kecil aja. Untuk belajar boleh. Cuman kalau kita langsung pakai dana gede, ya jangan disarankan. Karena pakai dana gede turun 2 tick aja, turun 2% aja, teman-teman langsung panik pasti. Ya, bahkan ketika ada saham belum jalan aja, baru market open 9:03 aja teman-teman langsung tanya kan, om ini belum jalan nih. Padahal market baru jalan 3 menit. Nah apalagi teman-teman mau profit banyak pakai modal banyak, itu mustahil terjadi. Makanya saya selalu nyaranin dari awal, yuk coba ikutin aja 100%. Saya bawel ini untuk teman-teman, bukan untuk saya gitu. Benefitnya untuk teman-teman. Ya, kalau saya cuek ya bodo amat gitu. Jadi saya rekom, saya tinggal aja. Ya, tinggal bilang ikutin aja trade plan. Ya, terserah TP, terserah teman-teman deh di mana aja. Kayak gitu. Cuman kan saya nggak mau, karena saya dulu pernah mengalami hal yang serupa, jadi saya nggak mau hal tersebut terjadi ke teman-teman. Kayak gitu, ya. Oke. Please pura, oke saham nanti ya, kita nggak bahas di sini ya. Nah jadi kalau teman-teman mau trade di saham di luar rekom kami akan sulit pandu ya. Jujur kami akan sulit pandu karena kan rekom dari kami sendiri sudah banyak dan kami harus maintain. Ketika teman-teman nambah, mungkin kita bisa kasih advice, cuman nggak maksimal nanti. Karena kan kalau untuk analisa itu banyak faktor juga, faktor sentimen, faktor market, faktor bandarmologi dan teknikal. Ya, jadi kalau kayak pura dan apalah segala macam, saya trading sebat, trading ini, trading TGRA, Joski dan sebagainya, teman-teman tetap boleh konsul ke saya, ya. Tapi nanti saya akan balas after close market. Jadi kalau teman-teman tanya pada saat live market, waktu saya nanti akan kemakan untuk live trading. Karena kan teman-teman yang lain kan juga butuh live trading kan. Jadi kalau mau konsul after close market saya pasti bales. Teman-teman mau tanya sama apapun saya pasti kasih. Support resist, batas stop loss, area average saya pasti kasih. Ya, jadi kayak seperti ini, om pura gimana nih om?
Nah, dari awal trading itu trade plan-nya gimana? Teman-teman harus tanya kepada diri teman-teman sendiri. Ya, jujur kalau Sampura saya nggak bisa komen karena nih bandara sulit banget di track. Lebih ke judi kalau trading pura, jujur aja. Ya, tanya siapapun akan sulit di track karena bandara benar-benar sulit diprediksi. Ada dong, ya nanti saya akan terus update kayak gitu. Setengah lima itu order booking. Ya, kalau pakai Mirai Asset order bookingnya setengah lima. Oke, saya baru masuk. Apakah melihat sinyal pagi dan sore? Halo Bu, welcome ya. Apakah melihat sinyal pagi dan sore bagaimana? Untuk search-nya tulisan apa? Nah, ini tadi saya baru jelaskan ya. Jadi kita ada 5 channel ya. Sekali lagi saya bilang kita ada 5 channel. Oke, kita ada 5 channel dan pada saat Bapak Ibu kasih, staff saya kan kasih itu 5 channel. Awalnya kita kasih 4 ya. Untuk grup diskusi 2 arah ini belum ada karena ini untuk member member lama, member baru. Nah, awalnya kan dikasih rekomendasi harian, rekomendasi swing sama grup karantina dan juga channel panduan. Nah, fokusnya di channel rekomendasi satu arah yang harian sama yang di swing. Abis itu kita pinnya gimana? Kita klik kanan kalau di laptop nanti ini ya gini nih. Salah ini ya, pin to top. Jadi kita pin itu jadi maksudnya meskipun nanti banyak chat, kita kan pasti banyak grup, meskipun di chat dan sebagainya, channel-channel harian ini tetap di paling atas. Jadi kita nggak akan ketinggalan. Ya, fokusnya di sini, dan di sini, di harian dan di swing. Oke, kalau harian, yaitu untuk beli sore jual pagi, terus juga untuk menu live trade, ya menu cepat, menu antri dan sebagainya. Kalau swing, untuk teman-teman yang nggak bisa pantau dan lebih santai, seperti itu. Oke, ya nanti ada jelas kok perintahnya. Nah, misalnya ada pasti di atas itu sahamnya dulu ya, salah kayak gimana nih, ESA antri Wood, nah kayak gitu ya. Ini love trade itu istilahnya live trade Wood, beli piramid. Nah, piramid itu gimana, terus saya harus belinya gimana, cara stop loss gimana, itu nanti ada link di YouTube, kita sudah ada buat, nanti bisa ditonton ya. Nanti saya akan kasih linknya di channel. Jadi ini yang fokus ini di channel harian, channel swing, dan kalau perlu di channel panduan, 3 itu kayak gitu. Kalau invest mending pilih berapa, nanti habis ini kita bahas sesi 2 ya. Nanti sesi 2 kita bahas portfolio management. Oke. Profit 1-2% per hari, sebulan 10-20%. Intinya jangan serakah. Yes, hitung kasarnya ya. Kita profit 5% aja sebulan, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan sulit kita bisa konsisten setiap bulan 5%. Itu sulit. Ya, itu sulit, jujur aja. Ya, bahkan bisa profit hijau terus secara return money tiap bulan, itu sulit banget. Ya, tapi kalau kita makin serakah, saya jamin portofolio makin nggak karuan. Itu saya jamin. Saya pun sampai sekarang, kalau ya saya kadang lah, jujur saya ngaku aja, sesekali kalau saya misalnya yakin banget di saham naik, saya kadang misalnya beli langsung all in, pakai dana full. Ya tapi ketika plannya gagal, ruginya langsung gede. Dan saya siap menerima resiko tersebut. Nah, kalau teman-teman siap menerima resiko tersebut, silakan. Tapi jangan komplain, Om kok cut loss sih? Ya karena kalau plan gagal ya kita kan cut loss. Jadi ada beberapa member saya yang seperti itu. Om, saya sudah siap nih, kasih saya saham yang nekat deh. Saham gendeng misalnya kan. Saya all in. Saya bilang, Anda siap gak cut loss ketat? Saya pasti Om, saya selalu cut loss ketat di setiap kalau nggak jalan saya cut loss ketat. Oh ya udah, kalau memang siap ya sudah lakukan. Tapi kalau nggak siap rugi banyak jangan dilakuin. Karena kan kita biasanya cuma mau untung banyak, nggak mau rugi banyak. Gitu, sifat manusia kan gitu. Padahal ada untung ada rugi.
semakin besar untung, potensi rugi semakin besar. Ya, jadi apple to apple. Nah, makanya di awal saya selalu nyaranin yuk coba 1-2%. Kayak gitu. Ya. Oke, nah apalagi baru seminggu, coba adaptasi dulu deh ya. Jangan sampai sesat di jalan. Ya jujur sih saya berani bilang teman-teman harusnya beruntung. Teman-teman baru join 1-3 bulan langsung ketemunya di silent trader. Ya, coba ini saya bukan membanding-bandingkan sekali lagi, tapi coba teman-teman join di grup lain. Nanti teman-teman bisa compare sendiri kok. Ya, nanti teman-teman bisa compare sendiri kok. Ya. Oke. Cuan terus di Pura. Oh ya mungkin Bu Vio kan peserta STAC juga kan. Ya memang dari dulu beliau ini termasuk trader wanita yang paling oke menurut saya. Ya peserta alumni STAC yang perempuan yang paling cukup oke. Ya sering dia profit okas hampir 100% itu sering Bu Vio. Saya juga ya mungkin dia sering pantau pergerakan sahamnya, dia pasti bisa profit. Kalau saya jarang pantau Pura, jadi saya no comment. Ya, nah, kalau lifestyle kalau ketinggalan udah jangan diikut, kecuali saya bilang masih boleh antri bawah. Ya, tapi kalau udah jalan udah stop. Ya, kalau udah jalan stop. Karena kalau yang benar-benar lifestyle itu benar-benar yang nggak ada kerjaan ataupun dia bisa dia bisa pantau monitor seharian. Kalau BSJP apa tuh BSJP? Hapcu itu happy cuan ya, Hapcu itu happy cuan. Itu singkatan aja ya, singkatan aja. Ngapain sih kamu masih di sini, bukannya pulang? Pulang sana. Ngapain sih orang? Rapi-rapi tas aja dulu, aku liatin kamu biar bareng. Kamu sih, kamu. Lu mau pulang? Pulang nggak? Kenapa kamu disuruh pulang? Nanya, lu pulang nggak? Nggak tahu. Ya. Lu bawa baju, ingat Apalagi ukuran. Ada yang mau tanya nggak? Ya member baru nggak usah khawatir ya. Nah ini yang nanya-nanya yang chatnya masih di luar topik bahas kita di stop dulu ya. Takutnya kita kan meeting kali ini kan ada waktu untuk bahas adaptasi. Jadi ya nanti jangan sampai teman-teman jadi malu tanya ataupun chatnya tenggelam. Ya. Fast trade itu fast trade betul. Ya targetnya sih hari itu beli, hari itu jual. Ya, cuman biasanya kalau memang hari itu belum jual, saya kadang kasih toleransi, kasih planning B ya, planning B ya untuk ini masih prospek kok gitu. Jadi ya mungkin bisa besok atau lusanya baru kena taking profit. Love trade itu istilah bercandanya aja kok, kan live love sama aja. Kadang saya suka kasih love trade. Ya ketik-ketik suka-suka saya, intinya live trade, fast trade, ya spekulasi buy itu semua di saat jam market itu live trade, di saat jam market itu live trade. Ya. Nah itu ya saya juga gabung grup lain, live trade-nya oke, panduan jelas, dikawal. Nah yes, swing after ini saya perbanyak. Ya jadi nggak usah khawatir, saya akan ya balik tadi yang kayak saya bilang, saya akan terus upgrade biar teman-teman itu bisa profit maksimal. Ya, biar teman-teman bisa profit maksimal. Ya, dan juga ya fasilitas-fasilitas untuk mendukung teman-teman sendiri. Jadi next swing saya banyakin. Karena main swing lebih enak. Saya pun portofolio saya kebanyakan swing kok. Beli sebulan lagi taking profit 10%, 5%. Ya, nanti saya perbanyak. Tenang, ya. Menu pagi kita jarang banget. Karena apa? Karena kalau pagi biasanya harganya sudah naik, ya kita ketinggian. Ya, kayak gitu. Jadi misalnya Om, saya menu sore nggak dapet, ya kan? Saya menu sore nggak dapet nih, saya kejar pagi boleh nggak? Saya selalu bilang jangan. Karena apa? Ya karena kalau opennya sudah loncat, kita nanti jatuhnya belinya di harga tinggi. Gitu. Jadi intinya bener-bener ikutin aja yang di channel dulu untuk awal. Ya, ini saran saya loh ya. Jadi benar-benar coba ikutin dari awal. Benar-benar, jadi benar-benar ikutin dari awal. Oke? Alhamdulillah sudah sehat ya. Kalau saya pilek sih sering, saya pilek sering.
Ya, kalau saya pilek sering, tapi kalau pilek parah itu bisa berhari-hari gitu. Dan kita tahu lah ya, kalau pilek itu udah gak enak ya, mau kerja susah gitu kan, mau ngapain juga pusing gitu kan, jadi ya bawaannya aduh malas deh. Iya, malas kan ngapa-ngapain. Nah, ya ini kalau saya pilek tuh saya screening, aduh malas banget screening gitu. Karena pilek gitu, pilek parah kan apa ya? Teman-teman rasain lah ya kalau pilek parah. Nah, saya nggak tahu sih sinus atau enggak, ya saya belum pernah cek sih. Ya, biasanya saya alergi mungkin. Betul, 1-2% nih rumusnya seperti ini ya. Harga harga beli kita, harga beli dikali 1,015. Dan belinya selalu di jam 2.50, 14.50 sampai jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Ya, bukan waktu Indonesia belanja ya. Ini kan lagi Tokopedia kan waktu Indonesia belanja. Waktu Indonesia Barat. Wah, Om Abdul juga ya? Nah, sama. Ya, jadi ya kalau alergi, mungkin saya alergi debu. Mungkin. Ya, saya sih ya jarang sih, nggak tiap hari juga gitu. Menu swing yang masih bisa diikutin. Sejauh ini sih sudah kena TP semua, Bu. Nanti saya update lagi. Ya, yang fresh aja, yang belum kena TP. Tokopedia mau IPO. Ya saya juga dengar gitu sih, cuman ya udahlah ya. Belum jelas juga kan kayak gitu. Ada obat tradisional ya, saya juga nggak tahu sih. Nah, kalau best day yang kemarin kan itu menu sore. Ya, jadi ya 1-2% out. Bukan menu swing. Yang udah pegang menu swing ya keep aja jual Senin. Karena kan kita, saya bilang kan sisain 50%, 50-70%. Ya, untuk nyampe TP2. Sebenarnya kan sudah mulai kena TP2 kan. TP2 kan di 900-915. Ya, semoga marketnya bagus. Ya semoga market bagus dan bisa taking profit lah kita gitu ya. Jadi BSD yang itu kalau BSD-nya masuk di sini ya berarti ini untuk beli sore jual pagi gitu. Masih kok, saya asli di atas 150 bahkan areanya. Saya kan tektok kemarin. Beli menu sore jual pagi, paginya jual, beli lagi jual lagi. Habis itu saya beli di harga atas di atas 150. Nggak masalah, saya masih pegang. Ya, cuman balik tadi untuk Asri kan saya sudah announce ya. Ini saya agak spekulasi pribadi karena saya mau penasaran dengan bandarnya. Jadi saya sekalian belajar, ya saya sekalian beli. Nah, teman-teman yang mau ikutin silahkan. Tapi balik tadi harus siap untung, harus siap rugi. Ketika saya bilang out, ya out, jangan bandel. Karena ketika biasa teman-teman saya bilang cut loss ya, ternyata besok masih di keep tuh di Porto. Ya, let's say lah, misalnya oke lah sahamnya rebound. Tapi kalau nggak rebound, nah turun, nyangkut. Baru deh muncul definisi saya nyangkut. Sebenarnya definisi nyangkut itu terjadi karena kita nggak mau cut loss. Ya, itu doang kok permasalahan. Kita nggak mau cut loss, itu doang. Kita sulit untuk jual rugi. Ya wajar ya, bukannya nggak wajar gitu. Ya. Boleh nanya lagi. Member baru yang di sini boleh banget ya tanya ya. Manfaatkan dengan baik. Jangan sampai nanti teman-teman nggak apa namanya udah bayar nggak dapat hasil maksimal. Mending nggak usah bayar, jujur aja gitu. Ya. Itu wajibkah pasang cut loss? Wajib. Jadi ini beda platform, beda ketentuan ya. Kalau Mirai Aset nih, saya ngomong Mirai Aset, itu kita order booking dulu jual, nanti pada saat jam 9 kita baru pasang cut loss. Nah, pasang cut lossnya kalau kita kan ada dua, ada stop loss santai, ada stop loss ketat. Nah, apa itu stop loss santai, apa itu stop loss ketat? Nanti ditonton video meeting kita yang pertama. Itu saya sudah jelaskan secara detail. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Berarti kalau Senin ikutin arahan pas pagi ya? Saya jarang banget menu pagi. Ya, mungkin nanti menu-menunya lebih ke menu live trade, bisa jam 10 ataupun ya ketika saham tersebut lagi gerak baru saya kasih. Ya. Atau nih nanti kan ada namanya menu on track ya. Nanti teman-teman cek aja, saya bakal update tiap pagi saham-saham on track, saham-saham yang masih belum kena TP tapi masih boleh dibeli. Ikutin aja di tabel Excel-nya, ikutin area belinya.
Ya, ikutin area belinya. Kayak gitu. Ya, saya selalu 10-20% kok. Kayak contoh ini Mira yang saya pakai ini punya apa namanya, punya staff saya. Ya, punya sepupu saya ini. Jadi 50 jutaan, ya saya kalau beli saham 5 juta, 10 juta, ya 5 juta kan berarti kan cuman berapa tuh? 10%, ya 5 juta 10 juta. Kadang saya beli kadang cuma 3 juta, ya lumayan untuk uang jajan aja, ya kan dapat sehari 100.000 kan buat uang jajan, uang makan seharian loh. Ya enak, uang kerja kita, uang gaji kita bisa buat untuk saving yang lain, gitu, ya. Automatic order ada di channel panduan kok. Ya. Bukan menu pagi. Kalau saya sih nyaranin fokus di menu yang baru aja. Ya, jangan sampai semua ini dibeli. Nah, ini suka salah lagi nih. Ya, ini semua dibeli. 1 2 3 4 5. Akhirnya cash habis, market lagi jelek turun, baru deh ngoceh-ngoceh. Aduh, Om, kok rugi mulu sih? Gimana sih? Padahal kan tidak disarankan seperti itu. Ya, jadi biar tidak ada kesenjangan, tidak ada mispersepsi, ya teman-teman coba dari sekarang teman-teman bisa diperhatikan seperti itu. Om, beli menu sore, cut loss sebagainya, enaknya pakai apa ya? Oh, kalau biasa, kalau live trade pakai order biasa, ya pakai order biasa gitu. Kalau di Mira saya pakai running trade ini nih, running trade yang ini, running trade and interstock. Ini kita tinggal masukin pin. Ya, kita ketik sahamnya di sini, salah asli. Input di sini. Jangan otomatis itu untuk namanya juga auto ya, untuk auto TP, auto stop loss. Ya, sama trailing stop. Nah, kalau untuk beli sore terus kita langsung antri jual, baru pakai menu order booking. Gitu. Ya. Siapa nggak? Oh, anak kecil itu. Saudara kami ya. Untuk rekomendasi harian tergantung. Kalau menu sore kan kita belinya kompak, serempak di harga yang sama di jam 2.50 sampai jam 3. Kalau menu live trade itu nanti ada areanya. Ya. Nah, cara belinya gimana? Antri piramid dan sebagainya itu ada dijelaskan di video meeting pertama. Ya. Jadi misalnya seperti ini Wood sayang ya, saya agak typo ya karena saya ketiknya kan juga buru-buru. Ya, Woodnya saya jadi salah tulis gitu. Itu dah. Nah, saya kan ketiknya 358 tuh kemarin, jadi saya juga mohon maaf karena cepat-cepat. Nah, 458, 464 kita beli dulu di 464, abis itu kita baru antri di 458, 462. 458, 460, 462. Jadi kita beli dulu dari harga tertingginya. Jaga-jaga kalau sahamnya, kalau live trade kan bisa langsung gerak tuh. Jaga-jaga ketinggalan kita beli dulu, nanti baru antri di bawah. Teman kalau udah lebih dari harganya 466, boleh gak? Boleh, cuman risk-nya lebih tinggi. Bukannya nggak boleh, cuma risk-nya lebih tinggi. Ya, kalau saya sih nyaranin jangan kejar. Tapi kalau mau kejar, risk-nya diatur masing-masing. Ya. Gimana Om view US presidential election? Nanti tunggu di YouTube ya. Nanti saya info. Ya, betul untuk jajan sore aja. Izin dulu. Jadi kita ingat ya, nih saya kasih tahu ya biar mindset teman-teman terbuka ya. Saham itu jangan dijadiin active income. Kenapa? Karena kalau kita jadiin saham itu active income, serakah kita itu naik. Tapi percaya deh, kalau kita mindset awal saham itu untuk uang jajan, uang tambahan, ya, oke, kalau untuk uang jajan, uang tambahan, kita pasti bisa profit konsisten karena nggak ada serakah dalam diri kita. Contoh, udah ada 1-2%, mayan 100.000, 50.000 buat uang jajan, ya kan? Buat uang nongki, nongkrong kan lumayan. Kalau kita mindsetnya santai seperti itu, saya jamin portofolio teman-teman itu growth-nya konsisten. Rugi itu pasti. Ada hari di mana itu kita pasti rugi. Ya, itu pasti. Cuman kalau ikutin arahan, pasti kok konsisten. Ini Om Sandi nanya tapi dari tadi nggak nanya-nanya ya. Boleh aja. Cuman kalau loss, siap cut loss gak? Kadang kan udah pakai margin nggak mau di cut loss. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu.
Kalau saya kadang saya pakai margin, tapi saya tahu kalau gagal naik dan loss saya gede, saya siap cut loss. Nah pertanyaannya teman-teman siap gak? Dan biasanya teman-teman nggak siap untuk cut loss-nya. Ya, jadi kalau nggak siap mending jangan. Kalau siap silahkan. Ya, silakan, bukannya dilarang, boleh. Cuman saya sebagai mentor yang baik, saya selalu ajarin dari awal nggak serakah dulu. Kalau di luar nanti diajarin beli harga tinggi, ya kan? Beli di harga auto reject atas, taking profit 10-20%, itu kan ngerusak, ya? Itu ngerusak mental di awal, gitu. Oke. Gue lagi ngapain? Gue tolong buangin. Average down, average up itu nggak berkurang, ya. Jadi nggak berkurang. Jadi misalnya nih, kita beli di 900, harga turun ke 1000, profit kita tetap. Tapi nanti sekali dia turun, misalnya profit kita dari 1 juta, itu langsung turunnya cepat ke 500. Atau kalau dia naiknya makin banyak dari 1000 ke 1500, dari 1000 ke 1050 misalnya, untung kita makin naik juga, naiknya makin berlipat. Tapi sekali turun, loss kita makin berlipat. Nah, jadi hati-hati kalau kita mau average up atau average down. Anjir. Bu Ernita ya. Oke. Apa? Nanya apa Om Anang? Ya, coba tanya lagi. Ini soalnya banyak yang di luar ini nih, Ya, Om. bentar ya. Om, boleh saya langsung aja tanya, Om. Halo? Halo? Oh, Suara saya boleh. nggak Beli terdengar. pakai harga average, harga piramid boleh. Ya, maksudnya Ibu Ernita, halo. Udah ya? Oke, ya mungkin kelupaan ya. Mungkin lagi jaga anak kan kadang suka gitu. Nggak masalah ya. Oke ya, nggak masalah. Kadang kan kita kadang juga suka lupa gitu. Mengganggu orang lain nggak masalah ya. Saling pengertian aja. Boleh Pak beli pakai harga average. Banyak kok member saya. Kija, dia nggak beli. Ya, di saat teman-teman lain beli di 210, average di 202, dia malah beli langsung di 202. Dia profit duluan, kita belum profit. Boleh, tapi tetap batas stop loss sesuai target yang sudah, bukan target, batas stop loss sesuai dengan yang sudah diinfokan. Sama, boleh. Kayak contoh PTSN, beli di 204 boleh nggak? Boleh, nanti batas stop loss tetap 200, nggak ada toleransi. Ya. Saya nggak pakai headset, jadi saya connect ke mic, jadi saya nggak bisa dengar suara orang gitu. Udah ke mute kan ya? Gak apa-apa, nanti kalau ada itu chat lagi aja. Menu sore cut loss berapa? Nanti di info. Pasti di info besok paginya. Jadi saya selalu info besok pagi. Intinya atur jual dulu. Atur jual pakai rumus 1,015. Ya, jadi biasakan pakai 1,015. Oke. Itu rumus ya. Jadi ini formula yang diajarkan oleh mentor saya. Jadi saya ajarkan kepada kalian. Oke. Di awal seperti ini. Kita beli misalnya saham di 200. Jualnya 200 kali 1,015. 203. Karena kan di saham kan nggak ada tuh 203 ya. Karena kan sesuai fraksi adanya 200 langsung ke 202 langsung ke 204. Nah, saran saya selalu sebenarnya pembulatan ke bawah. Tapi kalau teman-teman mau pembulatan ke atas juga nggak masalah. Jadi kita jualnya di 202 sampai 204. Saham apapun, menu sore, menu live trade, saran saya awalnya itu pakai rumus 1,015. Ya. Kalau mau pakai 1,020 boleh, cuman ya saya rekomennya ini 1,015. Kalau teman-teman mau pakai 1,020 nggak masalah juga.
Jadi fleksibel sebenarnya nggak masalah. Cuman yang saya rekomendasikan ya seperti ini. Ya, Om kalau cuan 1,15 kalau cut loss rumus perkaliannya gimana? Nah, kalau cut loss 2% dari harganya, kita pakai kalkulator aja. 200 kurang 2%. 196. Pakai kalkulator aja, kita pakai kalkulator aja. Di HP kan pasti ada kalkulator kan, nggak mungkin nggak ada kalkulator. Saya beli BSDL 895, cut loss 2%, kurang 2%. Nah, pembulatannya bisa pembulatan ke bawah, bisa pembulatan ke atas. Contoh lah pembulatan ke bawah berarti di 875. Kayak gitu. Udah termasuk fee sekuritas, makanya kenapa ada angka 5 terakhir, itu mewakili 0,5% fee sekuritas rata-rata. Kita kan rata-rata kan fee kan 0,5 ya, ada yang 0,4, ada 0,5. Nah, jadi ya itu udah include include fee sekuritas. Jadi kalau mau netnya ya 1% lebih atau 1%. Seperti itu. Ya. Jadi itu sudah termasuk sudah termasuk fee sekuritas. Jadi saya sudah pikirin kok, tenang aja. Tinggal ikutin. Ya, tinggal ikutin. Oke? Oh penting. Nah ini terkait dana-danaan kita bahas habis ini sesi 2. Ya, terkait dana-danaan kita bahas sesi 2. Kan temanya ada tuh, terkait portfolio management. Nanti saya jelaskan di sana, lebih jelasnya di sana. Ya, di sini lebih terkait ya cara trading kita aja dulu. Ini untuk member baru memang meeting kita. Ya. Ini tadi sudah jawab ya. Rekomendasi hari ini kan ada menu sore, ada menu live trade. Nah kalau menu live trade seperti Wu tadi, ya beli dulu di harga 464-nya, baru sisanya antri piramid, gitu. Kalau menu sore kan serempak di jam 2.50 sampai jam 3 di harga over, gitu. Boleh dong ya. Jadi member baru konsultasi boleh. Boleh banget ya, boleh banget. Jadi konsultasi ke saya aja. Pasti saya balas tapi bertahap ya. Ya, karena kalau saya sih, ini saya ngomong aja, jadi kalau saya habis close market, itu saya ya family time lah ya, kita family time, jadi ya saya jarang buka Telegram. Tapi nanti saya pasti balas bertahap, nggak usah khawatir. Mau konsultasi tiap hari juga nggak masalah. Ya, cuma jangan konsultasi pada saat live trade, bukannya jangan sih. Ya, pasti saya balasnya nanti entah break sesi 1 ataupun break sesi 2. Ya, karena kalau teman-teman semua konsul pada saat live market, saya kan nanti terganggu. Ya. Gitu. Jadi boleh chat saja ke saya, nggak usah ini kok, saya baik banget kok ya, nggak usah khawatir. Kalau belinya di bawah jangan, saya nggak pernah nyaranin average up. Udah kalau udah naik ya udah biarin aja, kita pakai trailing stop aja ya. Kecuali average up itu kecuali kita yakin 100% 1000% sahamnya bakal naik. Kalau nggak yakin jangan. Oke? Kalau nggak yakin jangan. Kalau yakin 1000% naik silahkan. Kalau nggak yakin jangan. Ya. Oke, ada lagi? Yang datang dikit ya. Kadang permasalahannya seperti ini. Jadi kayak kita sudah record, di-upload tapi nggak ditonton gitu. Jadi ya sebenarnya sangat disayangkan gitu kan, karena memang sudah dibuat meeting tidak dimaksimalkan, ya sayangnya ke teman-teman gitu ya. Padahal karena saya mikir ya nih, kayaknya panduan semua sudah jelas, video sudah diupload, tapi tidak dibaca, tidak ditonton, tapi habis itu kadang ada aja yang masih ngomel-ngomel ya. Maksud saya seperti ini, kalau mindsetnya terus seperti itu, Anda mau join di grup manapun akan lebih parah, karena di grup lain itu kalau dicek itu cuek parah ownernya. Banyak seperti itu, hampir semua seperti itu.
Ya, kalau yang udah dapat yang bawel, ini kan saya termasuk bawel ya. Bawel tapi dalam arti kan untuk kalian juga gitu. Saya selalu ngingetin, nggak henti-hentinya di setiap morning briefing, bahkan di YouTube saya ngomong panjang lebar tiap kali, tapi tetap aja tuh nggak didengar ya. Jadi ya betul bawel positif, cuman ya demi kebaikan kalian loh. Saya nggak mau gitu ya. Buat apa gitu? Saya capek-capek sebenarnya ngomong. Ya, nggak ada manfaatnya juga untuk saya. Anda profit juga, Anda kan nggak mungkin profitnya bagi ke saya kan. Nah, tapi kenapa saya tetap mau mengingatkan terus? Ya karena saya nggak mau teman-teman tuh terjerumus. Ya, jangan sampai teman-teman terjerumus. Ini pasar saham ini prospeknya tinggi loh. Bukan tinggi. Prospeknya ini cerah banget loh. Kita untuk passive income di pasar modal ini prospeknya bagus banget. Untuk kita ya dapat uang tambahan. Tapi jangan sampai kita salah jalan. Yang harusnya pasar saham itu sebagai passive income kita, jangan jangan dijadikan nanti sebagai beban kita. Beban kita itu maksudnya gimana? Yang harusnya kita untung malah jadi rugi. Yang harusnya kita duitnya nambah malah jadi duitnya berkurang. Nah, jangan sampai pasar saham menjadikan uang kita tergerus seperti itu. Ya makanya saya bawel lah terus, ngomong terus. Ya, jadi coba diikuti gitu. Kalau nggak bisa pantau 100%. Ya, kalau nggak bisa pantau 100%. Udah, tinggal 100%. Tinggal kerja, nanti beli sore lagi. Ya, kalau pantau bolehlah 20% tinggalin. Nanti kalau market nggak mendukung, turun, udah kita jual lagi aja 20%. Kan kita udah profit 80%. Ya, nanti kalau saya ada tulis kata kawal, baru teman-teman ikutin panduan. Kalau misalnya kawal ya Wood, misalnya Wood kawal sampai nih, kawal 470 pasang TS, ya kawal 472, ini salah ya, harusnya 472 ya, 472 untuk Wood, ya naikin TS 480 dan sebagainya, ya jadi kalau nanti turun ke 480 kita cut profit gitu, ya. Makasih banyak. Oh, jangan makasih, nggak apa-apa. Ya, nggak usah makasih ke saya. Yang penting teman-teman ditonton aja, ya. Ya, nanti kalau bilang makasih juga nggak ditonton kan buat apa? Lebih baik nggak usah bilang makasih ke saya, nggak masalah. Teman-teman ditonton, diikutin arahan. Itu saya lebih senang daripada sekedar teman-teman bilang makasih ke saya. Ya, nggak perlulah bilang makasih ke saya. Ya, saya hanya niat bantu teman-teman kok, gitu. Oke? Yang penting ditonton, ya, ditonton. Ini buat teman-teman yang nonton recordingnya, coba ditonton. Ya, gitu. Jadi ya nextnya nanti kita akan sering banyak meeting untuk ngerimain teman-teman. Jadi ya fasilitas VVIP nextnya akan terus di upgrade. Jadi teman-teman ya semoga betah lah di keluarga besar VVIP Silent Trader. Oke? Meeting Zoom Om. Nah itu nanti juga nextnya. Ya tapi mungkin ya nantilah dia. Rencananya sih memang seperti itu. Cuman kadang kalau saya kan lebih banyak di rumah. Ya, saya kan lebih banyak di rumah. Nah, di rumah itu riuhnya berisik banget. Jadi, kayak sekarang ini pun teman-teman mungkin dengar suara-suara kan. Itu memang berisik banget gitu. Jadi, kalau apalagi hari biasa, ya, waduh, itu udah riuh banget. Nanti teman-teman malah nggak konsen. Pengen, cuman mungkin nanti kalau saya ada keluar, saya baru, ya. Bahkan rencana saya, kalau udah COVID, saya mau buka cafe trader gitu di Jakarta. Ya jadi kita nongkrong aja di situ, kita live thread rame-rame. Halo Ibu, member baru dan mau belajar. Nah, untuk istilah, Ibu bisa join di sini. Nih, pada saat dikasih sama staff saya, ya, pada saat dikasih sama staff saya, itu kan ada ya Bu ya, Ibu bisa cek pasti ada. Kalau nggak ada lapor ke saya. Nanti saya tanya ke staff saya. Nah ini kan ada, ya. Ada grup harian, ada swing, ada karantina, sama panduan basic. Nah, Ibu istilah-istilah tuh ke sini, panduan basic. Nanti klik pin message-nya. Nah, semua udah jelas di sini. Jadi udah ada kok, tinggal mau dibaca atau enggak, ya. Kayak gitu. Kalau mau tanya boleh kok, tetap tanya di grup, nanti teman-teman member senior bisa bantu jawab. Ya. Istilah-istilah kayaknya udah ada ya. Bentar. Nah ini, mungkin ini bisa di hyperlink ya. Om Abdul nih kan di hyperlink. Nah, itu kalau mau dibuat video atau voice juga boleh. Ya, nanti bisa di request. Tuh.
Ini bisa di hyperlink aja ya Om Abdul, jadi bisa di sini. Ada gak ya? Udah deh. Ya nanti bisa dibuat. Oke? Ya jadi untuk istilah, kalau di YouTube sih saya lebih udah formal. Jadi kalau di YouTube asumsi saya teman-teman sudah apa namanya, sudah ya setara lah gitu. Jadi ya saya pakai bahasa formal ya. Cuman kalau mau belajar istilah-istilah di sini di VIP panduan gitu. Oke. Nah, kita 4 menit lagi kan masuk sesi 2. Saya mau makan dulu ya. Nggak usah di lift ya, karena saya pakai room yang sama. Nanti ya teman-teman yang member senior join. Gitu ya. Oke, jadi yang nggak usah lift. Teman-teman tunggu aja, paling saya makan 5 menit 10 menit nanti baru lanjut lagi. Untuk sesi kedua. Sesi kedua ini ya kita lebih bahas ke portfolio management. Ya. Ya, jadi intinya ada fasilitas dimanfaatin. Sama kayak kita. Ya, kalau saya sih prinsipnya seperti ini. Saya nginep di hotel. Ya, saya nginep di hotel. Ya, kita misalnya lagi jalan-jalan, travel, nginep di hotel atau dimanapun. Ya, fasilitasnya manfaatin. Ada gym, manfaatin. Ada kolam renang, manfaatin. Ada biliar, yang manfaatin. Orang kita udah bayar kok. Nah, sama seperti ini. Bapak Ibu udah bayar. Ya, dimanfaatin fasilitas layanan dari kami gitu ya. Ini saya dari tadi sambil makan sih, tapi makan togenya dulu ya. Pak mau tanya belajar di STA gimana? Nah, kalau kelas kita itu ada yang namanya Silent Trader Academy Class ya. Jadi itu kelas via online juga, itu selama 4 minggu. Jadi tiap minggu, tiap hari Minggu ya. Jadi total durasinya itu meetingnya ya, meeting ketemu seperti ini sama recording videonya. Jadi sudah ada recordingnya, itu totalnya hampir 24 jam lebih gitu. Jadi itu via online ya, dan sejauh ini baru sampai batch 3. Nah, batch 3 itu terakhir karena memang banyak project saya di dekat-dekat akhir tahun. Jadi saya stop dulu batch 3. Nah, untuk batch 4 gimana? Batch 4 saya nanti survei dulu, kalau teman-teman berminat, mungkin saya baru open. Ya, mungkin opennya pun di sekitar bulan Desember. Jadi kalau mau ya bulan Desember ya. Nah, harganya berapa? Harganya itu 1 juta kok. Ya, 1 juta dan bisa dicicil via Tokopedia. Jadi nanti saya upload di Tokopedia kami ya, toko Silent Trader itu bisa dicicil kalau teman-teman mau. Gitu. Nah, nanti benefitnya ya ada grup alumni. Nanti di grup alumni juga kita ada meeting juga untuk alumni. Jadi kayak minggu kemarin itu kita meetingnya sama peserta batch alumni dari batch 1 sampai batch 3. Oke. Nah, kayak Bu Vio itu alumni batch 1. Ya. Ada Om Hendri, nggak, kalau sering lihat di grup kan Om Hendri, Om Subrata dan sebagainya itu banyak ya. Om Charles juga itu rata-rata itu peserta batch 1. Jadi kalau total batch 1 sampai batch 3 itu sekitar udah 130 orang. Nah, kalau webinar minggu depan itu kita benar-benar bahas bagaimana sih cara jadi value investor ya, bagaimana jadi seorang value investor, dan juga bagaimana cara memilih saham-saham berdasarkan kaidah value investing tapi versi saya ya, versi dan sudut pandang dari saya. Ya, jadi itu lebih spesifik ya. Kalau di STAC kan teknikal, bandarmologi, fundamental. Tapi kalau fundamental kan itu cakupannya luas banget. Nah, kalau webinar di hari Minggu November 1 itu lebih spesifik ya, terkait bagaimana cara kita memilih sahamnya, menentukan saham ini fundamental bagus atau enggak, itu gimana sih, lebih spesifik gitu ya. Makassar ada Om Charles, coba aja tanya Om Charles ya. Om Charles sering kok nongol di grup yang utama ya, bisa tanya beliau. Makassar saya ingat saya ya. Oke, ya udah jam 2:30 ya. Saya nggak usah lift, saya mungkin mau makan dulu ya. Saya mau makan dulu sebentar, nanti kita lanjut untuk meeting sesi 2.
Oke. Stop share. Ya. Sekarang ya, ini di jam sekarang ya, di jam sekarang untuk apa namanya?